Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ambarwati dengan NIM 23070160036. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai penyakit Parkinson. Mungkin beberapa di antara kita sudah tidak asing dengan orang lansia yang tubuhnya itu bergetar atau tremor. Nah, itu merupakan salah satu gejala dari penyakit Parkinson. Jadi, apa itu penyakit Parkinson? Penyakit Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif yang menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan penderitanya itu mengalami gangguan dalam mengontrol gerakan. Nah, penyakit Parkinson ini bersifat progresif, yang artinya gejalanya akan semakin parah seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia si penderita Parkinson ini. Nah, Parkinson itu terjadi ketika di bagian otak kita, sel saraf di substania nigra itu mati, sehingga produksi dopamin itu berkurang. Nah, dopamin itu sendiri merupakan zat yang mengontrol gerakan tubuh. Apabila di sel saraf substania nigra mati, akan terjadi penurunan dopamin sehingga kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan akhirnya terganggu. Biasanya ini terjadi pada lansia yang berusia 60 tahun ke atas, yang ditandai dengan gemetar, kekakuan otot, berkurangnya kecepatan gerak, dan kurangnya ekspresi wajah atau minim ekspresi wajah. Nah, gejala penyakit Parkinson itu sendiri terdapat 4 gejala utama yang biasa disingkat dengan kata TRAP. Nah, yang pertama itu T, tremor, yaitu gemetar yang terjadi pada jari, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Umumnya itu terjadi saat tubuh dalam kondisi istirahat. Yang kedua ada rigidity atau kekakuan otot, yaitu otot terasa tegang dan sulit digerakkan. Kaku pada bahu, leher, otot wajah, dan rahang. Nah, kekakuan pada rahang itu mengakibatkan kesulitan untuk menelan. Yang ketiga ada akinesia atau bradykinesia, yaitu melemahnya otot dan gerakan yang melambat. Ditandai dengan kesulitan berdiri, langkah kecil seperti diseret ketika berjalan, tidak ada ayunan lengan ketika berjalan, tulisan juga semakin mengecil. Jadi, orang yang mengalami penyakit Parkinson itu menjadi tidak bisa lincah dalam gerakannya dan kaku. Lalu yang terakhir ada P, postural instability, yaitu tubuh cenderung membungkuk, mudah jatuh, sulit berdiri dari kursi, ataupun kehilangan keseimbangan saat ingin berubah arah. Misalnya ketika berusaha berbalik badan, itu tubuh terasa kaku sehingga bisa kehilangan keseimbangan. Dan sering juga terjatuh ke depan atau disebut propulsi, dan jatuh ke belakang retropulsion. Nah, selain 4 gejala umum tadi, penyakit Parkinson itu bisa terjadi karena adanya stres, depresi yang berkepanjangan. Nah, selanjutnya ada faktor resiko, di mana orang yang berusia 60 tahun ke atas itu lebih besar resikonya karena termasuk penyakit degeneratif, di mana usia yang lebih lanjut akan semakin tinggi resikonya. Yang kedua ada genetik. Adanya riwayat penyakit Parkinson pada keluarga itu akan meningkatkan resikonya. Yang ketiga ada pasca cedera kepala. Yang keempat pasca stroke. Yang kelima paparan insektisida. Yang keenam konsumsi lemak dan kalori yang cukup tinggi. Dan yang
memicu stres dan depresi berkepanjangan. Nah, selanjutnya tujuan pengobatan dari penyakit Parkinson ini. Sampai saat ini itu belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan Parkinson. Tapi pengobatan pada penderita Parkinson ini untuk memperlambat gejalanya. Jadi tujuan yang pertama ada memperbaiki kualitas hidup. Jadi supaya penderita itu tetap bisa beraktivitas sehari-hari, misalnya dengan terapi ataupun obat, itu pasien tetap bisa berjalan, makan, dan melakukan kegiatan sehari-hari tanpa terlalu banyak hambatan. Nah, dengan begitu mereka itu tetap bisa menjalani kehidupan dengan lebih mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Lalu yang kedua dapat mengurangi kecacatan fungsional, yaitu membantu menjaga kemampuan bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, Parkinson ini kan menyebabkan gangguan gerakan seperti tremor, kekakuan otot, dan gerakan melambat. Jika tidak dilakukan pengobatan, penderita itu bisa mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti untuk makan itu saja bisa susah. Nah, yang ketiga itu memperlambat keparahan penyakit. Jadi, dilakukan agar gejalanya tidak cepat memburuk. Cara pencegahan Parkinson. Nah, meskipun belum ada cara yang pasti untuk mencegah Parkinson karena penyebab Parkinson tersendiri itu belum diketahui jelas sebabnya itu apa. Nah, jadi ada beberapa kebiasaan sehat yang bisa mengurangi resikonya. Yang pertama, olahraga yang teratur, yaitu untuk menjaga kesehatan otak dan memperlancar peredaran darah. Lalu yang kedua, konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dan yang ketiga, hindari paparan dari zat-zat yang beracun. Nah, yang keempat itu kelola stres. Kita bisa mengelola stres agar tubuh kita menjadi rileks, seperti relaksasi atau meditasi, itu bisa mengurangi stres. Yang selanjutnya, manfaat olahraga untuk penderita Parkinson dan jenisnya. Jadi, olahraga bagi penderita Parkinson ini dapat meningkatkan kualitas tidur, yaitu dapat membantu tidur yang lebih nyenyak. Olahraga itu dapat membantu tubuh rileks, jadi tidur kita bisa lebih nyenyak. Yang kedua, dapat mengurangi gejala stres dan depresi, karena olahraga itu merangsang pelepasan endorfin atau hormon bahagia yang bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang ketiga, menjaga kesehatan otak dengan meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak. Nah, yang keempat itu dapat mencegah jatuh, karena dengan olahraga kita itu melatih keseimbangan agar tetap stabil saat bergerak. Dan untuk jenis olahraga yang tepat untuk penderita Parkinson ini bisa berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lainnya, tergantung pada kondisi kesehatan, gejala yang muncul, serta tingkat aktivitas sebelum penyakit ini terjadi. Nah, jenis yang pertama itu bisa latihan dengan aerobik, seperti berjalan kaki, yaitu untuk membantu meningkatkan stamina dan menjaga koordinasi tubuh agar tetap baik. Yang kedua, latihan kekuatan seperti angkat beban ringan. Nah, ini tuh berguna untuk menjaga otot tetap kuat agar bisa menopang tubuh dengan baik. Yang ketiga, latihan fleksibilitas seperti yoga atau pilates dan lain-lain. Nah, hal itu tuh dapat membantu mengurangi kekuatan otot dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.